Oke, aku mau ngasih tips nih Apa tuh? buat teman-teman ngatasin insecure secara realnya gitu. Kalau misalkan kayak mempelajari agama, terus baca buku self improvement, susah gitu untuk dijalani. Langkah apa ya yang teman-teman kasih jeda buat teman-teman sendiri buat beberapa waktu aja. Hide teman-teman di media sosial yang kira-kiranya bisa menimbulkan penyakit hati ke teman-teman gitu. Setelah teman-teman reda, boleh teman-teman buka lagi gitu. Jadi bukan menutup silaturahim, tapi kalau misalkan kitanya jadi ada penyakit hati ke beliau kan itu jadi bahaya. Jadi nggak apa-apa kok, hide dulu aja, jangan diblok di hide aja dulu orang-orang yang kiranya bikin toksik gitu, bikin teman-teman jadi berpenyakit hati. Setelah jedanya setelah teman-teman udah merasa tenang, nggak apa-apa, nanti di unhide lagi gitu. Itu apa ya, biar lebih tenang aja ke teman-teman. Karena konkretnya seperti itu, kalau misalnya terlalu idealis rasanya agak susah gitu. Gak apa-apa, kasih jeda dulu buat diri teman-teman buat tenang gitu. Dan itu udah dipraktekkan oleh Alifa ya, juga ini ya. Iya. Keren. Alifa merasakan apa setelah jeda itu? Setelah nge-hide teman gitu ya, bukan teman, nge-hide orang-orang yang kiranya bikin toksik, terus jeda di Instagram gitu ya, hiatus beberapa saat, tenang aja, jadi lebih tenang, terus jadi lebih banyak bersyukur, hari-harinya lebih produktif, nggak mikirin tentang orang lain, tapi lebih fokus ke diri aku sendiri. Udah deh, jangan lihat orang lain, aku ngelihat dulu kesalahan aku, dosa-dosa aku seperti apa yang harus banyak yang harus aku tobatin gitu dalam diri aku. Terus banyak juga potensi dalam diri itu yang bisa dikembangin gitu. Udah, jangan lihat dulu orang lain, coba lihat dulu dalam diri sendiri, fokus dulu sendiri. Udah diri sendiri tenang, fokus, oke, boleh deh nanti kembali lagi ke dunia maya gitu. Jadi untuk sementara waktu hidup aja di dunia nyata gitu, jangan hidup dulu di dunia mayanya gitu, biar tenang. Baik, bagus nih. Jadi ada jeda ya, take a break for get some energy. Jadi jeda itu dulu ya, karena kan sebuah paragraf juga butuh spasi ya. Dalam sebuah kalimat itu butuh spasi untuk menjadi kalimat yang utuh gitu. Paragraf juga butuh apa tuh, garis baru kayak gitu lah. Jadi hal kecil itu ya, perlu untuk dilakukan juga. Kayak kita misalnya terus-terusan setiap hari dengan media sosial, apalagi nggak terkontrol, itu juga nggak baik. Jadi kalau menurut juga dengan media sosial juga ada kita kasih waktu. Misalnya satu hari berapa menit kayak gitu, kalau udah habis waktunya ya udah nggak usah kita bisa lebih fokus dengan apa yang harus kita perbaiki, apa yang harus kita latih lebih kayak gitu. Keren nih, makasih banyak nih Alifa udah ngobrol-ngobrol tentang zikir. Jadi alhamdulillah. Teteh, terima kasih. Alhamdulillah itu maksudnya Telina kenapa tertarik untuk membahas ini dengan Alifa, karena Alifa pernah merasa insecure ketika melihat Telina, dan Telina pun pernah merasa insecure ketika melihat Alifa, dan akhirnya kita bertemu dan akhirnya kita membicarakan hal ini. Bedanya kalau Alifa ketika merasa insecure nggak menghampiri Telina, tapi kalau Telina menghampiri Alifa. Ya, karena dulu belum begitu kenal ya, dan aku merasa malu. Aku melihat Telina itu sosok yang Masya Allah gitu, wow, sulit untuk dijangkau. Jadi kayak nanti deh aku sepertinya butuh penghubung untuk berkenalan, tapi qadarullah teteh sosok yang Masya Allah luar biasa. Malah teteh yang mendekati aku gitu, kayak Masya Allah, Masya Allah, udah nggak ada kata selain. Masya Allah. Oke, Alifa sebagai penutup video kali ini, diskusi ngobrol-ngobrol santai kali ini, dari Alifa ada yang bisa sampaikan nggak? Oke, sebetulnya tadi udah
disampaikan gitu ya, tapi nggak apa-apa, di highlight lagi aja. Intinya buat teman-teman nggak apa-apa, insecure itu nggak apa-apa, tapi kembali lagi bagaimana cara kita menyikapinya. Kalau itu membuat kita ada penyakit hati, hindari, dan bikin kita juga jadi rendah diri gitu sampai kita menyerah dengan keadaan, itu dihindari. Tapi kalau bikin kita termotivasi dan jadi perbaikan diri, itu nggak apa-apa gitu. Dan juga nggak apa-apa banget kasih jeda sama diri, jangan terlalu membahagiakan orang lain tapi diri sendirinya, fondasi dalam dirinya juga nggak kuat. Jadi nggak apa-apa kasih jeda. Kalau udah kasih jeda, jadi kita ngasih ke orang lain juga optimal, maksimal, dan bermanfaatnya bakal lebih kerasa lagi di orang lain gitu. Kalau misalnya kita kondisinya capek, kita juga ngasih ke orang lainnya nggak akan sebesar itu gitu. Jadi nggak apa-apa kasih jeda aja sama diri. Gitu sih closing-nya mungkin. Terima kasih banyak Alifa udah mau berbagi di sini, udah mau ngobrol-ngobrol santai di sini. Karena ya kalau kita tadi berangkatnya dari sebuah kasus, berasa di titik yang sama, kedua-duanya sama, dan alhamdulillah kita dipertemukan di video ini. Alhamdulillah. Semoga pesan-pesan yang disampaikan oleh Alifa bermanfaat untuk teman-teman. Yang dari teman juga bermanfaat, bisa dipahami oleh teman-teman. Bukan berarti kita membahas tentang insecure ini kita tidak merasakan diri itu, bahkan kita ada ngobrol tentang hal ini karena kita merasakan insecure tadi kan. Jadi kita saling menguatkan sama perempuan tentang ini. Semoga kita bisa baik. Oke, itu terima kasih banyak Alifa sekali lagi, dan lagi insya Allah di obrolan santai. Dan kalau Alifa ada yang maju Allah mengatakan kita ingin wujudkan udah Alifa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.